Sobat Latar, kembali lagi bersama saya Grace Meliala di Art Tour by Latar Art Space BTPN. Kali ini kita akan ngobrol bersama seorang tokoh yang sudah nggak asing lagi di perhelatan seni rupa, yaitu adalah Mas Heri Pemat, founder dari Arjok dan juga Heri Pemat Management, yang tentunya kita juga bakal ngobrol dengan kuratornya keterkaitan dengan motif lamaran pada tahun ini dan juga seniman commission pada tahun ini. Yuk kita langsung aja ngobrol ke dalam. Yuk. Halo Mas Pemat, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Selamat datang. Halo, Mbak Mela. apa kabar? Oke, baik Mbak Mela. Boleh diceritakan Mas keterkaitan mungkin sedikit tentang motif lamaran Arjok pada tahun ini dan commission artis kita yang sudah ada di sini Mas? Ya, kalau kaitannya dengan lamaran dan motif gitu. Sebenarnya lamaran dulu. Aku ngelamar kurator. Ya. Melamar kurator, kemudian kita bicara banyak dengan kurator, kemudian kurator melamar seniman. Gitu. Ya. Kurang lebih begitu. Terutama melamar Mbak Mela Jarsma. Nah, hasil pembicaraan itu kita sepakat mengajak Mbak Mela sebagai seniman commissioned gitu untuk menjadi semacam penegas atau ikon daripada Arjok tahun 2023 ini gitu. Apa yang memperkuat pemilihan itu Mas? Ya pastinya Mbak Mela dengan loyalitasnya terhadap Arjok, totalitasnya terhadap berkesenian itu menjadi banyak pertimbangan ya. Dan tidak pikir panjang sih sebenarnya. Kita tidak bisa ragukan lagi tentang kontribusi Mbak Mela terhadap perkembangan seni, terutama seni di Indonesia gitu. Kita semua mengakui lah ya. Dan kemudian selain itu juga totalitas setiap Mbak Mela mengikuti perhelatan Arjok ketika beliau kita undang dan selalu menghadirkan karya-karya yang sangat serius dan tentu sangat memberikan warna tersendiri terhadap Arjok selama ini gitu. Nah, itulah pertimbangan kita mengundang Mbak Mela untuk tahun ini menjadi commission artis commission. Boleh mungkin kita sambil jalan Mbak Mela dan juga Mas Pemat menceritakan tentang karya-karya yang ditampilkan di pintu masuk Arjok? Mari. Jadi ruangan pertama ini karya lama, ya ide dengan lamaran, ini juga dari kuratorial dari kurator. Mereka betul-betul berdialog dengan seniman, jadi mereka betul berangkat dari ketertarikan seniman, fokus seniman gitu. Jadi mereka lihat kembali kepada karya-karya yang saya buat dari tahun 2000 sampai sekarang ini. Ruangan ini pertama lebih banyak karya yang dipamerkan dari akhir 90-an sampai 2000-an. Karya yang banyak ya semacam mengkomentari suasana politik pada zaman itu, awal reformasi. Nah, di sini kami masuk ke limasan. Dan ini sebetulnya idenya dari Heri juga, bahwa dia selalu ingat pada, kalau nama saya masuk dalam kepalamu ya, selalu ingat ke limasan. Apa yang membuat teringat tentang limasan ini Mas? Ya, sebenarnya kalau kita memperhatikan karya-karya Mbak Mela itu sangat lekat dengan karya-karya yang berkonten lokal ya. Dan ketika beliau mendirikan rumah seni Cemeti yang ada di Tirto Dipuran itu, kan kita dihadapkan dengan pertama adalah bangunan limasan dan itu sangat identik dengan karya-karya Mbak Mela gitu, bahwa banyak karya yang kemudian mengambil konten-konten lokal, bahan-bahan lokal, materi-materi lokal yang itu sebagai itu sangat menegaskan juga kekaryaannya dan kita merekamnya itu menjadi sebuah sesuatu yang identik gitu ya. Dan tentu apa yang selama kita kenal dengan Mbak Mela itu justru sesuatu yang sangat berangkat dari lokal. Dimanapun dia berada, dia selalu mengambil konten-konten lokal untuk menjadi tema-tema karyanya, dan itu ini menjadi sebuah contoh yang baik buat seniman-seniman kita, bahwa
kita itu nggak akan habis menggali kekayaan seni budaya kita, baik dari konten-konten yang ada di lokal maupun yang berkembang gitu. Kita berangkat dari sana nggak habis-habis gitu kan. Dan itu sangat lekat dengan apa yang selalu diciptakan oleh Mbak Mela, dan itulah yang kemudian selalu membawa pikiran saya ingin Mbak Mela tampil utuh dan dengan karya yang cukup banyak. Dan kemudian yang terbersit dalam pikiran saya yaitu konten lokal di sini itu ya rumah gitu, yang selalu dia bawa kemana-mana, karyanya itu dia angkat kemana-mana, jadikan performance segala macam, dan itu adalah karakter kita sebenarnya. Dalam pembagian karya-karya Mbak Mela di ruang-ruangan ini, apakah bisa disebut sebagai mini trajektorinya Mbak Mela? Saya pertama justru menantang Mbak Mela, Mbak, saya pengen sekali membuat museum kecil gitu buat Mbak Mela, dan kemudian mungkin waktu itu kita melamar Mbak Mela secara personal gitu ya, Mbak, saya pengen membuatkan semacam mini museum buat Mbak Mela, entah apapun isinya gitu. Saya yakin Mbak Mela sangat bisa memadatkan gagasannya di dalam museum yang kecil itu. Nah, ini yang kebahagiaan sendiri buat saya, dan kita merasa sesuatu yang sangat berbeda pada Artjok tahun ini dengan hadirnya Mbak Mela plus dengan mini museum Mela. Jadi ini ada, mereka bangun 4 bangunan ya buat karyaku, jadi luar biasa. Ya, pertama ini, kedua ini ruangan tradisional yang limasan yang saya merespon. Terus ada ruang lagi, terus yang atap kecil ini. Ya, aku merasa ini sangat istimewa ya untuk menciptakan karya khusus di dalam limasan, karena karya saya juga ya berhubungan dengan tubuh, baju, sampai ke arsitekturnya gitu. Dan ini saya betul berangkat dari ya bangunan limasan, jiwa limasan atau filsafat limasan, dan aku menciptakan umpa, di mana publik juga bisa merasakan bagian dari bangunannya atau dari kebudayaan juga kalau kaki masuk ke dalam umpa. Jadi bisa masuk, publik bisa masuk kaki. Terus kalau masukkan kaki, aku nggak lepaskan sepatu ya. Tapi otomatis juga mulai pegang tiangnya gitu. Jadi merasakan ruangannya. Itu ide umpa ini. Dan yang lain-lain bikin seperti bangunan kecil. Ada yang fleksibel, ada yang bergabung atau berletak dengan tiang yang ada di dalam limasan juga, karena saya merasa ini juga bagian dari filosofi limasan juga, di mana agak banyak fleksibilitas dibanding umpamanya joglo gitu. Dari limasan umpamanya tanah mulut kecil bisa dipotong rumahnya, atau juga bisa gampang dibongkar dan dibangun di tempat yang lain. Jadi itu luar biasa dari bangunan Jawa itu. Ya, kurator memilih karya yang ada di ruangan ini berhubungan dengan tubuh. Jadi ini karya dari 2010 ke atas. Ya, banyak berhubungan juga dengan masalah-masalah yang kita mengalami pada sekitar 2010 sampai ke atas, yang berhubungan dengan tubuh dan tabu terhadap tubuh gitu juga. Jadi tiba-tiba tubuh menjadi isu dalam politik juga, tapi juga dalam masalah pribadi gitu. Jadi ya tiba-tiba ada banyak peraturan yang diciptakan berhubungan dengan tubuh. Jadi ini semacam merespon gitu. Ruangan karya ini dibuat dari bulu babi, dan justru dengan material ini aku mencoba bikin semacam ruangan netral, karena kalau umpamanya kita jalan di Jogja semua berteriak ya, ada banyak iklan, ada banyak simbol. Jadi aku justru mencari material yang tidak membawa simbol sama sekali. Jadi bulu babi sebetulnya tidak ada semacam simbolisasi, juga dari warna juga tidak ada banyak simbol atau tidak ada asosiasi keluar dari situ. Jadi aku coba ya itu semacam ruangan netral, lain dengan karya-karya yang lain yang ada banyak konotasi yang jelas gitu, seperti ini ya berhubungan dengan seksualitas, atau ini seperti bagaimana yang kita kacamata kuda, jadi kita memilih yang mana yang kita mau lihat, yang mana yang kita nggak mau lihat gitu, atau juga semacam dipaksa yang mana kita harus melihat, atau seperti itu. Ini karya cukup lama juga, dari 2002
dibuat dari emblem-emblem yang saya kumpulkan di bordiran, tempat bordiran pada 2002 habis bom Bali. Dan ini karya ini saya bikin untuk memamerkan bagaimana kita sebetulnya terhubung dengan segitu banyak organisasi. Setelah bom Bali, Indonesia masuk dalam mass media sebagai negara ekstremis gitu. Tapi justru dengan karya ini aku coba memamerkan bahwa kita sebetulnya sangat moderat dan kita berhubung, kita bisa seperti punya beberapa macam identitas yang ada di dalam sini. Jadi dari masjid, ada pemuda Pancasila, ada rock band dan segala gitu. Ini yang selalu membuat orang terkejut ya. Betul. Kalau bicara soal terkejut tadi, berarti apa pilihan yang membuat peletakannya di sini, Mas? Kalau saya pribadi melihat karya ini seperti sebagai orang awam, atau mungkin saya belum dijelaskan sebenarnya ini karya ini maksudnya apa. Kalau saya sebagai orang yang pertama kali melihat gitu ya, ini seperti orang yang kemudian membawa tubuhnya kemana-mana, kemudian membawa rumahnya kemana-mana. Yang kita tahu bahwa rumah yang sesungguhnya kan sebenarnya jiwa kita ini bawa kemana-mana. Tapi orang bisa menginterpretasikan bahwa ini sesuatu orang yang merdeka sebenarnya dia bisa tidur dimanapun, dia bisa di tempat yang sangat sempit sekalipun dia itu juga bisa nyaman asal dia membawa jiwanya. Saya sih melihat itu. Jadi mungkin penjelasan dari Mbak Mela sebagai pencipta karya ini mungkin bisa kemana-mana, mungkin bisa tidak seperti sangat berbeda, tetapi saya melihat itu dan itu membuat saya justru introspeksi Mbak Mela ketika saya melihat karya ini. Dia nyaman kok sebenarnya, tidak sedang diikat, tidak sedang dikurung, tapi sebenarnya dia ini kan ciptaan dia. Ini kan lekat dengan pemandangan kita sehari-hari sebenarnya ketika ada orang yang nomaden ya, tidak punya tempat tinggal gitu, dia bisa pindah kemanapun dengan sesimpel ini. Dia bisa berselimutkan apa yang ada di sekitarnya. Nah, justru saya melihatnya ini positif dan introspektif buat kita. Kalau sedikit dari Mbak Mela? Ya, aku juga senang ruangan ini seperti di antara ruangan, jadi kayak seperti di pinggir jalan itu. Jadi kebetulan ada orang berbaring di situ. Dan tapi ini karya ini berangkat dari aku melihat orang di pinggir jalan, di mana aku nggak tahu orang itu mabok, tidur saja atau mati atau seperti itu. Jadi kadang kalau kita melihat orang berdiam gitu, kita nggak ngerti situasi itu kan. Jadi aku menciptakan kebingungan dengan itu. Jadi ini kaki palsu, tapi benar-benar kelihatan kayak asli. Apalagi juga sering ada seperti performance dengan model asli, tapi yang ini malah tidak asli. Jadi kebingungan itu antara itu benar orang atau tidak gitu. Aku suka menciptakan kebingungan itu. Akhirnya antara kebingungan dan pemikiran lalu introspeksi tadi deh Mas ya. Iya benar. Tapi boleh ya saya menerjemahkan. Iya boleh, karena senang malah. Saya justru melihatnya itu dia nyaman kok seperti ini gitu. Jadi kebahagiaan itu relatif. Benar. Kecukupan itu menjadi sebuah pilihan ketika dia itu nyaman di tempat yang sangat terbatas. Oke. Kalau aku melihat kasihan sih. Ya kalau kita makanya kalau kita justru kalau istilah Jawa itu wang sinawang. Orang yang kita lihat kelihatannya bahagia belum tentu. Orang yang kita lihat sepertinya itu dia sangat nyaman belum tentu. Tapi justru yang tidak nyaman enggak kok dia nyaman. Hidup dia beda sama hidup kita gitu. Perwakilan perspektif yang menarik ya kan wang sinawang itu penting sekali. Benar banget, Mas. Itu yang kemudian menyemangati kita untuk menjadi harus merasa cukup. Tidak bisa kita apa istilahnya cemburu dengan kebahagiaan orang, nggak bisa. Itu belum tentu yang kita lihat itu senyaman yang kita pikirkan. Gitu. Menarik. Ruangan ini karya sebetulnya sebagai konsep agak sederhana saja sih. Aku ingin, karena saya suka bikin gambar. Gambar saya sering buat untuk mengembangkan ide. Dan ini bagaimana drawing seperti yang kita lihat yang di atas. Aku mulai print dengan proporsi manusia. Jadi aku membesarkan, terus aku taruh orang di dalamnya gitu.
Jadi itu bagaimana prosesnya dan bagaimana penting proporsi sebenarnya. Jadi sebetulnya persepsi kita terhadap dunia selalu berangkat dari proporsi kita sendiri sebagai manusia, gitu kan? Karena kamu ukuran tertentu, bisa gerak dengan langkah tertentu, ya hal seperti itu. Jadi persepsi kita selalu berangkat dari persepsi tubuh manusia, gitu. Dan kembali lagi kepada bangunan tradisional Jawa dan Bali itu juga berangkat dari proporsi manusia, gitu. Ya, jadi ada teori Astakosala Kosali itu yang ya dulu semua bangunan ya berdasar dengan teori-teori itu. Jadi semacam mikro dan makrokosmos gitu, berangkat dari tubuh itu di bagaimana perspektif dalam, perspektif luar gitu. Ya. Ya. Akhirnya memang sebenarnya yang diingatkan sesuatu yang sangat sederhana. Ya, Dan memang sudah dirasakan semua orang dan diketahui mereka. Betul. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mbak Mela. Sama-sama. Sekarang Sudah kita akan selesai, ya? masuk ke dalam galeri bersama dengan Mas Tema. Oke, Mbak monggo Mela udah selamat selesai, jalan. ya? Udah. Mari, Terima kasih ya. Mbak Mela. Iya, Terima mari. kasih.